Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Terima kasih kalian telah bisa bergabung dengan Ibu. Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan bagi kalian. Selama beberapa hari ini mungkin kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru ya. Join di Zoom meeting, pergunakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa ya melepaskan kerinduan kita semua. Jangan bermain HP terus-terusan, tapi manfaatkan waktu luang yang ada di rumah dengan bermain dan belajar. Anak-anak, hari ini kita bertemu ingin berbicara tentang materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu teks berita. Tujuannya kita belajar teks berita adalah supaya kalian satu tahu apa itu teks berita itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri teks berita seperti apa. Selain itu unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, sehingga kalian tahu ini teks berita dan yang ini teks eksposisi, ini teks deskripsi, seperti itu. Mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran kalian bisa memahami apa yang Ibu paparkan hari ini. Anak-anak siap untuk belajar? Halo? Siap, Bu. Ya, oke. Akan Ibu mulai. Sebenarnya teks berita itu suatu teks yang tidak asing ya bagi kalian ya. Kalian tentu sering mendengar apa itu berita. Siapa coba yang sudah tahu apa itu berita? Teks berita itu apa isinya? Ya, ada yang tahu? Ya, teks berita itu adalah suatu teks yang mengungkapkan atau yang menginformasikan segala peristiwa atau kejadian yang ada di dunia ini untuk disebarkan atau diinformasikan kepada masyarakat dengan berbagai media, bisa radio, televisi, internet, atau media cetak yang lainnya. Nah, itu adalah teks berita. Jadi teks berita itu adalah suatu teks yang menginformasikan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemudian disebarkan atau diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Itu adalah yang dimaksud dengan teks berita. Untuk mengetahui teks berita, mungkin ada unsur-unsur yang harus kita pahami. Apa saja sih unsur-unsur teks berita itu? Nah, untuk teks berita itu kita pakai dengan 5W dan 1H. Apa itu yang dimaksud dengan 5W dan 1H? Untuk mengetahui bahwa itu adalah teks berita, kita lihat misalkan dengan mengajukan pertanyaan yang pertama, W yang pertama, what? Apa itu? What itu? Apa yang dimaksud dengan what? Kita bisa bertanya menggunakan kata itu, yaitu apa yang sedang terjadi. Masalah apa yang terjadi di sini? Atau apa yang terjadi? Nah, itu dengan kata what. Kemudian yang berikutnya who. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, dalam kejadian itu. Nah, yang berikutnya adalah why. Alasan apa sih yang melatar belakangi sehingga kejadian itu ada? Apa saja gitu. Alasannya apa? Mengapa kejadian itu sampai ada? Yang berikutnya adalah when. When, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Waktunya, harinya itu harus jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah where. Di mana lokasi kejadiannya? Tempat kejadiannya di mana? Dan itu juga harus jelas. Yang berikutnya adalah how. How itu bagaimana proses peristiwa itu sampai timbul, sampai terjadi. Jadi jangan lupa untuk mengenali bahwa
teks tersebut adalah teks berita, kita kenali unsur-unsurnya dulu. Nah, kemudian kita masukkan ke teks berita yang akan kita kenali. Apakah benar itu teks berita atau teks yang lain. Kita masukkan unsur-unsur yang sudah kita bahas tadi, yaitu dengan 5W dan 1H. What, who, why, when, where, dan how. Kemudian selain itu, ada yang mesti kalian ketahui juga, yaitu ciri-ciri teks berita. Apa coba ciri-ciri teks berita? Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah judul berita itu harus mewakili isi dari berita. Jadi begitu membaca judulnya saja kita tahu, oh ini ada kejadian ini, ada kejadian itu. Nah, dengan membaca judulnya saja. Judulnya itu gunakan judul yang menarik, simple, singkat. Sehingga orang-orang penasaran dengan membaca judulnya saja. Akhirnya mereka akan membaca teks tersebut. Yang berikutnya isi. Ciri yang lain itu isi dari berita itu. Isi dari berita itu bukan opini kita. Bukan gagasan dari penulis atau gagasan dari seseorang, bukan. Tapi itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, realita. Jadi isi berita itu bukan opini dari kita, bukan juga gagasan dari kita atau gagasan penulis, tapi benar-benar terjadi di seputar kehidupan kita. Kemudian yang ciri yang berikutnya, untuk teks berita itu diambil dari sesuatu yang bukan umum terjadi, tapi sesuatu yang jarang terjadi, sehingga itu menjadi berita yang sangat heboh untuk diinformasikan kepada masyarakat. Jadi bukan hal-hal yang seperti yang pada umumnya biasa terjadi dalam kehidupan, tapi sesuatu yang luar biasa. Ciri yang berikutnya adalah data yang disajikan harus objektif. Bukan rekayasa kita, bukan rekayasa penulis, tapi objektif. Sesuai dengan apa adanya di lapangan. Seperti itu. Kemudian data yang kita ambil juga harus yang penting-penting. Data yang tidak pentingnya kita singkirkan, karena kalau data yang tidak penting kita masukkan, sehingga teks berita itu bahasanya atau kalimatnya tidak simpel lagi, ya, terlalu bertele-tele. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya adalah aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Peristiwa itu baru saja terjadi atau beberapa waktu yang lalu, yang belum lama gitu. Masih segar dalam ingatan kita. Itu adalah berita yang akan kita munculkan atau akan yang kita ungkapkan dalam suatu teks berita kepada masyarakat. Yang berikutnya waktu, tempat, alur atau proses peristiwa kejadiannya itu juga harus jelas juga agar masyarakat bisa memahami teks berita yang kita ungkapkan atau baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Yang berikutnya bahasa. Bahasa yang kita gunakan itu, yang ada dalam teks berita itu harus memikat biar orang-orang penasaran membaca teks yang kita ungkapkan, yang kita tulis. Kalau melalui lisan mungkin orang akan penasaran dengan cerita kita, berita yang akan kita ungkapkan. Kalau tertulis ya orang juga akan penasaran, ini bagus sekali bahasanya atau judulnya bagus. Yang berikutnya ciri dari teks berita, kalimat. Kalimat yang digunakannya jangan bertele-tele, harus singkat, jelas, padat, tertuju kepada sasaran. Nah, yang terakhir, ciri teks berita adalah sumbernya harus valid. Bisa dipertanggungjawabkan, bukan berita hoak yang sering muncul di media pada umumnya. Tapi sumbernya itu harus valid, harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa berita yang kita ungkapkan melalui lisan atau melalui tertulis itu memang benar adanya. Seperti itu. Jadi ciri-ciri teks berita tadi, satu judul ya, judul harus mewakili dari isi berita, kemudian isi beritanya yang realita di lapangan, bukan opini atau gagasan, kemudian peristiwanya juga bukan hal yang sifatnya umum, tapi ini kejadian yang jarang terjadi, datanya disajikan harus objektif, bukan rekayasa, kemudian data juga harus lengkap, yang penting-pentingnya saja, beritanya aktual,
waktu, tempat, dan alurnya harus kronologis. Tadi bahasa, kalimat, kemudian sumbernya harus valid. Itu ciri-ciri dari teks berita. Jadi tadi kita sudah membahas apa tadi? Unsur-unsur berita, kemudian ciri-ciri teks berita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh teks berita. Nah, ini ada satu contoh teks berita, akan Ibu bacakan saja ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tinggi arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2. Seperti truk gandengan, truk tempelan, atau truk kontainer. Penumpukan truk yang bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, itu adalah contoh teks berita. Kalau kalian ingin yakin ini berita benar sih ini, cerita ini, kita coba yang tadi, unsur-unsur teks berita yang 5W dan 1H, kemudian ciri-cirinya benar tidak sih, masuk tidak bahwa ini dikatakan suatu teks berita. Coba yang pertama tadi apa, Wot? Apa yang sedang terjadi? Apa coba jawabannya? Apa yang sedang terjadi? Yaitu padatnya Pelabuhan Penyeberangan Merak. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu tadi di dalam teks, contoh teks berita itu yaitu padatnya Pelabuhan Penyeberangan Merak. Tuh. Kemudian yang kedua, siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah truk-truk yang bersumbu roda 2 atau lebih. Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah truk-truk yang bersumbu 2 roda atau lebih. Kemudian, kapan terjadinya peristiwa itu? Apa coba jawabannya? Iya, ada di kalimat pertama yaitu 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu 15 November. Itu terjadinya 10 hari sebelum Lebaran. Kemudian yang berikutnya, di mana? Di mana kejadiannya? Kejadiannya di mana coba? Kejadian pemadatan itu. Yaitu di Pelabuhan Merak, di Pelabuhan Merak ya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak di sana. Yang berikutnya adalah mengapa antrian itu sampai terjadi? Ada tidak coba jawabannya di dalam contoh teks tadi, teks berita tadi? Mengapa hal itu sampai terjadi? Mengapa? Karena adanya larangan melintas tadi. Adanya larangan melintas bagi truk non sembako, yaitu sekitar tanggal 21 sampai tanggal 25 tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana prosesnya sampai itu terjadi? Prosesnya setelah larangan pelintasan tadi yaitu akhirnya terjadilah pemadatan truk di dermaga tersebut. Masuk semua berarti ya tadi unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Kemudian ciri-cirinya masuk tidak? Semua ciri-ciri tadi ini
teks beritanya belum ada judulnya ya. Kalian bisa memberikan judul yang kira-kira mewakili keseluruhan isi. Silahkan diberi judul yang kira-kira membuat orang atau masyarakat penasaran ingin membaca ada berita apa sebenarnya, apa yang telah terjadi. Seperti itu ya, silahkan diberi judul oleh kalian. Tadi ciri-cirinya coba masuk tidak, benar tidak, bahasanya harus simple, kalimat bahasanya harus menarik, kalimatnya harus simple, beritanya harus aktual, kemudian harus valid, sumbernya dari mana harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang semua unsur itu dan ciri-ciri teks berita itu masuk, berarti itulah ada teks berita. Kalau ada yang bertanya, Bu, boleh enggak sih satu objek diungkapkan berbentuk teks berita atau diungkapkan secara deskriptif? Boleh juga secara deskriptif, tapi ada cirinya kan tadi kalau ciri bahasa kalimat berita itu harus simple, jelas, singkat, padat gitu ya. Kalau teks deskriptif itu boleh saja misalkan kalian akan mengungkapkan melalui teks deskriptif, boleh, tapi mungkin harus banyak kalimat-kalimat keterangan. Contoh misalkan ada beberapa supir yang mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal itu ya. Nah kamu menambahkan kalimat keterangan yang lain. Misalkan banyak supir yang tiduran di bangku, bahkan ada yang tiduran di lantai, mereka kelihatan kumal, untuk mandi saja susah, tidak terawat. Nah itu adalah mungkin bahasa-bahasa yang akan dipakai dalam teks deskriptif. Tapi objeknya sama, gitu ya. Objek yang diungkapkannya sama, tapi ada ciri lain bahwa teks berita itu harus lebih simpel. Kalau teks deskriptif itu diungkapkan dengan bahasa atau kalimat yang yang seolah-olah si pendengar atau pembaca itu melihat kejadiannya sendiri. Jadi diungkapkan dengan kalimat yang lebih detail, mungkin lebih bertele-tele, beda dengan kalimat yang dipakai dalam teks berita. Nah, untuk kesimpulan yang kita ambil dari teks tadi, kira-kira apa ya kesimpulannya ya? Informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut non sembako yang terjadi 10 hari sebelum Lebaran. Jadi kesimpulannya seperti itu. Untuk tadi contoh teks berita. Kalau kesimpulan kita, materi kita hari ini apa coba? Mudah-mudahan harapan Ibu kalian bisa memahami dengan apa yang tadi Ibu ungkapkan, ciri-ciri teks berita, kemudian unsur-unsur yang ada dalam teks berita, yaitu unsur yang 5H dan 1W, kemudian ciri-ciri teks berita, sehingga kalian yakin bahwa teks yang sedang saya baca ini adalah teks berita. Teks yang sedang saya baca ini adalah teks deskriptif atau eksposisi. Dan demikian juga harapan Ibu yang terakhir nanti dalam pembelajaran, karena ini teks berita itu ada 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan terakhir itu kalian bisa membuat teks berita sendiri. Baik itu secara tertulis maupun diungkapkan lisan kepada teman-teman. Bahwa yang kamu ungkapkan itu, yang kalian ungkapkan itu adalah suatu teks berita, bukan teks deskriptif. Sekalipun objeknya sama gitu. Jadi kalian bisa memilah-milah mana teks berita, mana teks deskriptif, mana teks eksposisi. Nah, untuk pembelajaran di rumah jangan lupa latihannya dikerjakan terus, kemudian LKS juga jangan lupa, materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru tuh LKS-nya dicoba dikerjakan di rumah. Biar kalian lebih terbiasa bahwa materi yang sudah diungkapkan atau yang sudah dipelajari di saat join Zoom meeting, kalian bahas lagi di rumah, silahkan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, lebih semangat. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama PJJ daring ini, selama masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.